sistem teka wahyu dan jati diri juga. Tapi saya nyampaikan terkait dengan kenapa harus ada jati diri gitu ya. Kenapa Hidayatullah ada jati diri? Kenapa tidak di awal-awal Hidayatullah ada jati diri? Jadi jati diri ini kan munculnya itu kan barusan ya. Istilah jati diri di Hidayatullah ini baru 5 tahunan inilah baru ada jati diri. Sebelumnya nggak ada jati diri Hidayatullah. Apakah ini bid'ah atau gimana? Ya, jadi teman-teman nanti saya sampaikan ya, next Pak Kosim ya. Jadi Hidayatullah ini mengalami perubahan apa namanya metamorfosa. Jadi Hidayatullah itu ya mau tidak mau itu pasti berubah. Sebagaimana kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini dari kupu kemudian dia bertelur jadi ulat, jadi kepompong jadi kupu-kupu lagi. Manusia secara pribadi kan gitu juga ya. Ya, kalau sudah tua begini sih nggak berubah wajahnya, hanya kulitnya saja mengkerut ya. Sarjono ini Sarjono ya. Dulu sarjana dia, sekarang udah tua Sarjono. Dulu jadi mahasiswa saya juga begitu juga, sekarang begitu juga. Tapi kalau dihitung 20 tahun yang lalu tentu tidak seperti itu kan. Artinya secara pribadi kita ini kan juga mengalami metamorfosa kan. Secara pribadi kita ini mengalami apa? Mengalami perubahan. Kalau nggak berubah, ya gimana ya kalau manusia nggak berubah? Pasti seperti ini juga sebenarnya. Kan ini lahir kupu-kupu yang lain juga kan. Jadi Hidayatullah juga seperti itu. Hidayatullah itu juga mengalami metamorfosa. Tidak terutama dalam hal bentuknya ya. Terutama dalam hal bentuknya. Itu pasti mengalami perubahan. Ya, jadi kalau sekarang ini tadi ya air macet, apalagi gitu ya, ya itu kan sebenarnya pengulangan juga. Dulu Hidayatullah yang dulu juga seperti itu juga. Waktu kami di Gunung Tembak, waktu kami di Kejawan, itu juga pernah ngalami masa-masa susahnya air, susahnya nggak ada listrik. Waktu saya magang di Bandung juga pernah ngalami. Jadi yang seperti ini tuh sebenarnya mengingatkan aja masa lalu. Oh ya, saya tuh nggak kaget tuh ketika nggak ada air, apalagi mungkin banyak nyamuk apa. Karena sudah pernah jadi santri juga. Jadi hal yang seperti itu bukan membenarkan ya, bukan membenarkan. Tapi maksud saya ini proses saja. Dan saya yakin yang diamanai di Ogan Ilir ini kalau dia terus berproses, hal yang seperti ini akan dilalui dan ya kita tidak tahu ini di tengah hutan akan jadi apa kan ketika terus berproses. Karena yang lain-lain di Hidayatullah juga awalnya juga seperti ini juga. Ini juga ya. Yang mana Pak juga? Ya, kami mencoba untuk membagi sejarah histori Hidayatullah itu menjadi beberapa tahap ya, ini pembacaan saya saja. Itu kalau dicari di buku-buku Hidayatullah belum ada ya. Ini saya hanya penelitian saya terkait sejarah Hidayatullah itu pertama dimulai dari pertumbuhan idealisme dari pendirinya. Ya, kalau bicara Hidayatullah tidak lepas dari sosok Ustadz Abdul Said ini. Tidak bisa lepas. Dan Ustadz Abdul Said ini mendirikan Hidayatullah kan tidak tiba-tiba. Tidak, bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Tidak. Tapi ada rangkaian. Kenapa belum mendirikan Hidayatullah? Itu sejak sebelum di Balikpapan.
Tapi yang saya maksud di sini adalah sejak masih di Sulawesi Selatan. Dan ini sejarahnya kan panjang ya. Kita tidak menceritakan masa lalu ini untuk membanggakan ya, membanggakan masa lalu tidak. Tapi kita mau belajar bahwa ini Hidayatullah itu lahir tidak tiba-tiba, tapi ada sebabnya. Kalau hadis ada asbabun nuzul, ada asbabul urutnya. Kalau Quran ada asbabun nuzulnya. Hidayatullah ini juga tumbuhnya awalnya itu dari Ustaz Abdullah Said yang ketika di Sulawesi Selatan memang sejak umur 11 tahun sudah menjadi dai, umur 15 tahun sudah jadi khotib, dan memang orang tuanya seorang pejuang juga. Kemudian di PGA ini kalau teman-teman baca ya, kenapa sih kita harus baca sejarah Nabi Muhammad? Kenapa kita harus membaca sejarah Ustaz Abdullah Said bagi orang Hidayatullah? Ya agar tahu nanti di mana sisi jati diri Hidayatullah itu. Kita nggak akan paham itu jati diri kalau nggak tahu sejarah. Kita nggak tahu esensi Islam itu kalau kita nggak paham sejarah Nabi Muhammad dan keluarganya. Wajib baca sejarah itu. Ya, jadi saya ulang saja, mungkin sebagian teman-teman kita semua sudah dengar ya. Jadi ketika di Sulawesi Selatan ini kan, inilah perjalanan hidup beliau yang mengantarkan kenapa harus membuat Hidayatullah. Nah, salah satu kegelisahan beliau itu kan ketika berkecimpung di Muhammadiyah, dia orangnya suka membaca, dan salah satu bacaan buku beliau itu adalah ketika membaca Kampung Sanggit ya. Sanggit kah Sangit baca itu yang ada di Libya itu yang memberikan inspirasi gitu. Karena baca buku itu bahwa ada sebuah kampung di Afrika sana yang di sana diterapkan syariat ya. Di sana ada belajar Islam. Nah, di sana orang anak-anak dibangunkan sholat lail. Anak-anak di sana dipisahkan antara laki-laki perempuan. Di sana konsentrasi ibadah. Ada yang hafal hadis, hafal Quran, ada yang hafal kitab fikihnya Bukhari, Muslim. Itu semua beliau baca, dan bacaan itulah yang menjadikan punya idealisme bahwa saya nanti harus buat seperti ini. Akhirnya itu beliau mau terapkan di Muhammadiyah di kampung Cina namanya, Bone. Tapi ternyata karena anak muda yang bicara, dan waktu itu sudah menyebarkan brosur dan sudah ada orang yang mau mengirimkan dari kader-kader Muhammadiyah, sudah terkumpul 20 orang, tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Nah, itulah perjalanannya ya. Tapi itu tidak hilang itu cita-cita. Tidak hilang itu idealisme itu. Tidak hilang, hanya masalah waktu saja yang tertunda. Hanya masalah waktu saja yang tertunda. Nah, dan Ustaz Dr. Said membaca buku ini sudah menjadi habitnya, kebiasaannya. Jadi ketika sekolah di PGA itu, sekolah PGA itu sekolah beasiswa. Uang jajannya itu semuanya habis untuk beli buku. Nah, di buku mencetak kader itu kan ditulis tuh, semua toko buku di Makassar itu tidak ada yang tidak pernah dikunjungi. Tidak ada yang tidak pernah dikunjungi, semua dikunjungi. Dan salah satunya itu buku yang diincar tuh ini, sampai dia, ini buku tinggal 2, ini kalau nggak saya segera beli, nanti dibeli orang gimana? Itu dia direkam sama Ustaz Mansur Salbu di situ ya. Di situ kita bisa belajar gitu, bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang beliau tanamkan kepada kita itu sudah beliau praktekkan sejak di Sulawesi Selatan. Sejak sebelum mendirikan Hidayatullah, memang beliau itu pembaca. Beliau itu adalah pembelajar gitu. Sampai beliau kuliah di IAIN, tapi hanya 2 semester kah, 2 tahun gitu ya. Karena beliau merasa tidak dapat ilmu di IAIN.
Karena apa yang disampaikan oleh dosen sudah pernah dia baca semua di buku. Dan dia kecewa dengan teman-temannya. Ini kuliah yang dibicarakan, itu zaman 70-an ya. Zaman 70-an itu sudah ada mahasiswa yang suka kongko-kongko, yang suka pacaran. Itu yang dia nggak nyambung dengan idealisme beliau itu ya. Dia merasa kuliah itu buang-buang waktu aja, buang-buang apa. Karena apa yang diajarkan dosen sudah dia baca. Dan dia kecewa dengan lingkungan itu ya. Nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi sekolah di mana-mana, di Gontor, di Persis, semuanya nggak selesai karena beliau bukan itu yang beliau cari gitu ya. Sampai akhirnya idealisme itu kan yang mengantar beliau untuk menggerakkan pemuda-pemuda muda untuk memberangus judi loto ya. Itu yang sampai beliau harus dikejar-kejar yang akhirnya sampai ke Parepare. Di Parepare lah ketemu dengan Ustadz Abdurrahman Muhammad. Ustadz Abdurrahman Muhammad waktu itu masih SMP. Ustadz Abdurrahman Muhammad pemimpin kita yang sekarang waktu itu masih SMP, tapi beliau yang bonceng, yang beliau tinggal di rumahnya di Parepare, sekarang ada di gedung dakwah namanya, itu ada ranjangnya Ustadz Abdul Said ketika sembunyi. Kenapa yang gitu-gitu diawetkan? Itu agar ada generasi berikutnya itu tahu tuh, ini sejarah. Jadi Ustadz Abdurrahman Muhammad ini dijadikan pemimpin kedua Hidayatullah itu juga tidak tiba-tiba, ada garis sanatnya juga ke beliau sejak di Sulawesi Selatan. Beliau yang bonceng, disitulah beliau juga belajar, kok ada ya orang sholat lail dari jam 12. Itu Ustadz Abdurrahman waktu itu masih kecil juga tahu, cuma ini sholat apa gitu ya. Dari situ, jadi Ustadz Abdul Said itu sholat lail bukan hanya ketika di Balikpapan. Beliau sudah mujahadah ibadah itu bukan ketika di Hidayatullah saja atau setelah mendirikan itu, enggak. Sejak mudanya itu memang sudah pembelajar, sudah ahli ibadah. Sudah paham itu tentang sholat lail, sudah paham tentang namanya perjuangan. Sampai akhirnya karena situasinya sudah tidak memungkinkan, sehingga harus mau tidak mau meninggalkan, kalau tidak akan terbunuh atau dibunuh. Nah, jadi harus menyeberang walaupun pakai kapal yang muat sapi, muat kambing, muat binatang ternak, dan beliau dititipkan di situ sebagai pengembala, sebagai penunggu. Ini kan ceritanya kan luar biasa ya. Jadi maksud saya, ini sejarah Muhsin Kahar tidak bisa dilepaskan dari Hidayatullah. Dan memang ini fase pertama seperti itu. Fase pertama penumbuhan idealisme. Tidak tiba-tiba. Hidayatullah ini tidak tiba-tiba. Fase kedua adalah fase memulai pesantren di Gunung Sari dan Karangbugis. Di Karangrejo. Ini saya ambil perintisan gagasan. Artinya beliau ketika ke Balikpapan itu sebenarnya langsung ketemu pamannya ya, seorang jaksa, dan sudah dipesan nggak usah lagi berdakwah kalau mau tenang di Balikpapan. Tapi beliau karena sudah berazam, sudah bernadar, kalau saya masih dikasih umur menyeberang ke suatu pulau, entah pulau mana, maka akan saya berikan umur saya untuk Islam. Jadi beliau sudah nggak ada rasa takutnya lagi. Jadi mau tidak bisa dihentikan, sehingga beliau berdakwah. Dan ini juga tidak tiba-tiba mendirikan pesantren ya, tidak tiba-tiba. Itu dari pengajian ke pengajian, dari mengumpulkan 1-2 orang, dari TC, dari panjanglah perjalanan di sini sampai mendirikan pesantren Hidayatullah. Itu pun masih ngontrak, meskipun masih itu pun dikasih pinjam. Bahkan yang di Karangrejo itu di daerah bukit, yang di sana kebun singkong, hanya ada gubuk saja. Ketika terpaksa harus pindah dari Gunung Sari. Perjalanan heroik itulah.
Itu harus kita baca, apalagi untuk yang perintis-perintis itu. Bahwa pendiri Dettol juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sedih, makan tidak jelas, air tidak jelas, tempat tidak jelas. Itu pindah-pindah. Dan ini waktunya bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Sampai akhirnya nanti adalah menemukan atau mendapatkan tanah di Karangbukis. Ini fase sebagaimana teman-teman ketika ditugaskan merintis gitu. Mencari teman, mencari kolega, mencari silaturahim dengan pejabat, silaturahim dengan Pak RT, silaturahim dengan Pak RW, silaturahim dengan pengurus masjid, itu dilakukan. Harus tawaf gitu ya, harus tawaf keliling, harus sa'i sebagaimana siapa? Siti Hajar kan, harus sa'i. Sudah berapa kali keliling di daerah jajahannya? Pak Nur sudah berapa kali keliling? Ya, di situ nanti kalau kelilingnya baru sekali dua kali. Saya tadi barusan baca ya bahwa Rasulullah itu mengislamkan Umar bin Khattab itu tidak sekali dua kali mendekatinya, ratusan kali beliau mendekatinya, karena tahu kalau Umar ini bisa masuk Islam, maka akan jadi kekuatan, akan jadi penguat dari dakwah ini. Itu sampai ada yang mengatakan 500 kali menemuinya, mendoakannya. Sekarang kita sudah doakan belum tokoh-tokoh di jajahan kita ini? Sudah kita bacakan wirid belum mereka ketika sholat lail? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah lembutkan hati pejabat ini. Ya Allah beri kelembutan pengusaha ini untuk menjadi pendukung Islam, pendukung Hidayatullah. Harus begitu. Kita incar itu orang di daerah yang kita di cabang mana yang belum kita incar, kita doakan, kita bayangkan wajahnya, bayangkan rumahnya. Ini fase-fase yang dilakukan oleh Saidullah Said itu untuk mencari dukungan itu kan belum ada yang kenal, beliau orang baru. Belum orang baru dari Sulawesi Selatan, tidak ada yang dikenal. Nah, satu dua itu dengan doa-doanya, dengan mujahadanya, akhirnya dapat. Ini fase yang berat, tapi ini fase yang kalau dulu berat ya, tapi ketika dijalani menjadi nikmat. Nah, makanya seringkali Ustaz Abdurrahman Muhammad sampaikan ketika penugasan termasuk kepada kami itu disampaikan bahwa ayatnya itu infiru khifafan wasikolan, pergilah tugas meskipun kondisi ringan ataupun berat. Jadi namanya berat dan ringan dalam tugas itu sudah hal yang pasti itu. Tidak mungkin kalau tidak ringan ya berat, kalau tidak ringan ya berat. Tapi beratnya itu nikmat gitu. Nah, nikmat. Baik ya. Selanjutnya fase mewujudkan idealisme. Ketika di Karangbukis dan Gunung Tembak. Ini sudah mulai mapan. Mewujudkan ini artinya sudah punya tempat. Di Karangbukis sudah ada tempat. Karangbukis kalau teman-teman ke sana ya, itu tidak seperti itu dulu. Dulu gunung-gunung. Tapi karena ada pengusaha di situ, ada Pak Amin Kadir Pak Kadir itu yang berjasa meratakan. Itu hanya waktu itu banyak berapa meter saja. Dan sampai akhirnya sampai setengah hektar. Akhirnya, tapi itu pun belum merasa ini nggak cukup Karangbukis untuk merealisasikan idealisme, nggak cukup. Karangbukis ini terlalu sempit. Akhirnya beliau menyampaikan kepada wali kota, gimana kalau ada tanah. Akhirnya wali kota nunjukkan, coba cari di pinggir-pinggir Balikpapan. Dan itu cari betul,
mengutus beberapa santri-santri awal untuk mencari tanah. Artinya juga sa'i juga, tawaf juga, tidak tiba-tiba orang ngasih tanah, itu tidak tiba-tiba gitu. Tapi ada asbab-asbabnya. Ada asbab-asbabnya sehingga Allah kasih gitu. Kalau nggak ada asbabnya, ini nggak tiba-tiba berdoa langsung dapat, enggak. Ya, sebagaimana air zam-zam muncul itu tidak tiba-tiba. Maka di sini pentingnya mujahadah, jalan. Silaturahim harus target. Nah, ya, jadi teman-teman yang masih di daerah yang merintis-penitis, ini kesempatan. Nah, tadi dikatakan Ustadz Lukman totalitas ya. Kalau di Gunung Tembak itu bahasanya all out, melebur, atau udkhulu fi silmi kafah. Jadi kalau sudah masuk Islam itu harus kafah, harus seluruhnya, nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, ya dapatnya setengah masih untung, seperempat ya bisa jadi seperempat ya. Ini yang kita dituntut itu adalah totalitas. Kemudian lebur, artinya semuanya, jangan setengah-setengah. Dan ini, jadi dulu almarhum juga pernah seperti ini gitu. Pernah masa-masa sulit, tidak ada masjid, tidak ada asrama di Gunung Tembak ini kan, yang sebelah sana di Karangbugis. Pernah mengalami masa-masa sulit sebagaimana teman-teman di perintisan juga. Mengalami bagaimana sholat tidak ada alasnya, bagaimana sholat tidak ada atapnya, bagaimana mau sholat cari air susah. Mengalami masa-masa seperti itu, dan itu tidak setahun 2 tahun kan. Tidak setahun 2 tahun belum mengalami seperti ini ketika di Gunung Tembak. Nah, jadi kalau hari ini teman-teman masih ada kesulitan gitu ya, itulah hal yang harus jadikan spirit bahwa inilah media kita untuk bermujahadah, bermunajat, berdoa. Kalau tidak seperti ini ya kita ya tidak akan dapat teman-teman, tidak dapat teman lagi, teman perjuangan, tidak dapat lagi tanah, tidak dapat lagi uang. Dan ini semuanya kan bukan untuk pribadi kita, semuanya untuk Islam. Jadi ini fase mewujudkan idealisme, dan ini sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai beberapa tahun itu bagaimana membangun Karangbugis, membangun Gunung Tembak ini sampai bertahun-tahun. Artinya tidak sampai 10 tahun juga sebenarnya. Itu beliau sudah berani ekspansi. Tadi saya mau cari gambar yang pas tidak ketemu. Jadi waktu ekspansi pertama itu kan ke Berau, yang kemarin ada Sarasehan itu ya. Itu kan cabang pertama katanya ya. Waktu itu juga para santri awal itu ya, Ustadz Amin Mahmud, Ustadz Kadir itu cerita. Jadi ketika mau ada penugasan pertama kali, itu dulu mereka juga ngapain kita harus disebar-sebar, di Gunung Tembak aja masih kurang orang. Di Gunung Tembak masih kurang orang, kenapa kita harus disebar-sebar? Nah, tapi prinsip beliau, ini kalau kita kumpul-kumpul begini, nggak keluar potensi kita semuanya. Santri-santri yang senior nggak keluar itu potensinya. Disuruh merintis. Di awalnya sih tidak langsung itu ya. Waktu itu hanya ditugaskan 2 pekan, 1 bulan gitu ya. Ada yang ke Tarakan, ada yang ke Samarinda, ada yang ke Berau, ada yang ke Kukar. Dan kata beliau, kalau tugas itu menuruti perasaan, tidak ada yang tugas. Kalau pemimpin menugaskan itu menurut perasaan gitu ya, nggak tega itu, nggak tega, karena kasihannya tuh, masa baru punya anak sudah ditugaskan ya. Tapi ini karena untuk Islam, penugasan ini harus gitu ya. Dan ternyata itulah yang membuat Hidayatullah bisa cepat menyebar kemana-mana karena ada penugasan. Dan dengan penugasan itulah banyak ada kader-kader yang lahir.
Jadi yang disuruh semua merasakan, bagaimana merasakan ketika merintis Gunung Tembak, merintis, dan semua ini kan pernah merasakan, dan itu dilakukan. Nah, jadi ini fase ekspansi, sudah di luar Balikpapan. Waktu itu awalnya baru beliau pernah ceramah, kalau ada 14 kader, maka Kalimantan ini sudah bisa ditundukkan. Kenapa 14? Karena waktu itu masih gabung Kaltara dengan Kaltim ya, dan waktu itu kabupaten baru 14. Beliau bilang seperti itu. Artinya satu kabupaten cukup satu orang, karena satu orang itu akan bisa menghadirkan 100 orang. Satu orang itu seharusnya bisa menghadirkan 100 orang. Kalau dia memang kader, dia akan bisa melahirkan, akan bisa mengajak 100 orang. Nah, itu prinsipnya. Dan kan sampai ke Sulawesi, sampai walaupun beda prosesnya ya, di Surabaya, di Maluku, di Irian, di Sumatera. Nah, dan ini saya sampaikan ya, rapat pengurus harian kemarin. Ini jadi motivasi lah, jadi motivasi. Saya juga baru dengar juga bahwa Hidayatullah Sumatera ini secara umum itu tertinggal dibandingkan Hidayatullah dari Jawa, Sulawesi, sama Kalimantan. Saya nggak tahu ini, apakah ini akan terus seperti ini, atau teman-teman ketika mendengar seperti ini akan termotivasi, atau ini menjadi stigma. Wah, memang langsung muncul alasannya 1000. Iya, memang di sini ya. Jangan. Kalau ada stigma seperti itu harus jadi motivasi. Kita harus targetkan. Paling tidak Sulawesi Selatan, Jambi, 5 tahun ke depan sudah terisi semuanya kabupaten dengan DPD. Halokohnya sudah banyak, anggotanya sudah banyak. Harus jadikan motivasi itu. Tapi jangan jadikan alasan. Jangan jadikan, kalau mau sukses itu memang ya jangan memperbanyak alasan. Jangan memperbanyak alasan. Kalau banyak alasannya, ya pasti kita akan membenarkan itu alasan. Karena tidak ada alasan yang tidak benar. Semua alasan itu benar. Ya. Jadi ini semuanya ya. Ekspansi. Ekspansi, ini ada fase ekspansi. Ekspansi yang luar biasa saat itu ya. Ya. Dan kata Ustaz Sarbini sebagai pelaku yang ditugaskan ke Sumatera, juga pernah ke Dumai, ke mana-mana beliau pernah. Beliau bilang sampai anaknya itu, istrinya lahir di tempat tugas. Pada itu sudah hamil tua. Kemudian anaknya itu dari merangkak sampai bisa jalan itu di kapal. Karena naik kapal dari Balikpapan ke... Jadi anaknya itu waktu naik kapal itu belum bisa jalan. Turun dari kapal sudah bisa jalan. Saking lamanya itu. Nah, luar biasa. Dan istrinya itu semangat sekali kalau cerita sama saya. Nah, pernah saya podcast kan di YouTube itu, walaupun tidak selesai sebenarnya. Oh, masih banyak ceritain Pak Bopar. Mau ceritakan ini semuanya biar paham teman-teman itu. Membangun, mendirikan Hidayatullah di Papua itu gak mudah. Sampai beliau harus jual bajunya. Jual bajunya untuk nambah beli tiket. Itu kan luar biasa, kan tidak ada uang. Itu di kapal itu Pak Sarbini muntah-muntah, semua muntah. Alhamdulillah saya nggak muntah-muntah, anak-anak nggak muntah-muntah. Ini Ustaz Sarbini muntah-muntah dari Bitung sampai berhari-hari gitu, muntah-muntah. Nah, jadi kita perlu ya belajar dari beliau-beliau itu, dari orang-orang tua ini, bahwa ya nanti di sinilah kita akan tahu pentingnya jati diri. Pentingnya jati diri di situ. Apa aja jati diri? Nanti kan Ustaz Joko akan sampaikan. Kenapa harus ada jati diri? Itu nanti di situ. Ya, ini ekspansi. Kemudian ada fase transisi. Jadi Hidayatullah pernah mengalami masa transisi, yaitu tahun 95 sampai tahun 2000. 5 tahun. Jadi ketika beliau sudah mulai sakit-sakitan, yang foto sebelah sana itu ketika di Mekah,
Mekah Madinah, beliau diajak umroh di sana untuk berobat. Itu sudah di kursi roda. Ini sudah sama tasir ini, tasir. Ini masa transisi, masa-masa yang bagaimana Hidayatullah bisa melewati ketika pendirinya tidak ada. Banyak orang bersumpah-sumpah di sana. Ada yang potong jari saya kalau Hidayatullah masih bisa eksis. Kalau Sadatullah Said sudah meninggal. Ada, sekarang orang masih ada, tapi jarinya nggak dipotong juga. Sampai bersumpah-sumpah, karena pada umumnya pesantren itu kan figur. Kiai, kalau kiai tidak ada, habis juga. Banyak orang bersumpah-sumpah. Bersumpah-sumpah, meragukan itu, Hidayatullah bisa eksis. Bisa berkembang terus. Dan ini memang banyak yang goyang ya. Apalagi tahun 2000. Ketika perubahan dari Orsos menjadi Ormas. Nah, itu kan banyak orang yang kemandirian ke apa, Hidayatullah sudah berubah ini. Hidayatullah sudah ada yang sudah bisnis sendiri, ada yang keluar. Apalagi tahun 2001-2002 itu Hidayatullah kena serangan isu teroris, itu semakin banyak orang keluar. Ini fase-fase transisi. Apalagi dari Sadatullah Said, ini Abdurrahman Muhammad yang saat itu juga beliau tidak sepenuhnya mau jadi pemimpin Hidayatullah. Ada juga yang meragukan, ini fase-fase yang saat itu saya masih santri ya, Sadatullah juga masih santri, Pak Jokowi ya, saksinya di sana. Saksinya di sana bagaimana pergolakan itu ya. Tapi itu semuanya bisa dilalui. Bisa dilalui. Hidayatullah bisa melalui alih kepemimpinan. Meskipun Sadatullah Said wafat tahun 98. Waktu itu kami masih semester 4 ya, di Surabaya, tapi bisa dilewati dan sampai hari ini bisa dilewati. Bentuknya berubah, tidak lagi pesantren, tidak lagi panti, tidak lagi ngurusi panti asuhan saja, tapi sudah berubah menjadi ormas, organisasi massa yang cakupannya bisa lebih luas. Kenapa harus berubah seperti itu? Karena perkembangannya nggak bisa lagi pesantren-pesantren saja. Karena kalau sudah seperti itu nanti sistemnya kalau tidak berubah maka akan kesulitan juga untuk melakukan ekspansi, Ya, jadi setelah itu ada fase ormasnya, ada kemudian Hidayatullah. Ini yang fase sampai sekarang ini, fase ormas. Apakah nanti jadi orko? Ya, itu tergantung istiadatnya nanti. Beliau sudah menyampaikan kemarin, sudah menyampaikan. Suatu saat nanti ya, ketika Hidayatullah sudah kuat, Hidayatullah sudah halakohnya sudah kuat juga, kader-kader sudah kuat, tidak menutup kemungkinan. Mungkin menurut kita nggak mungkin, enggak. Tapi Hidayatullah, kalaulah memang pada saatnya beliau sampaikan, pada saatnya, beliau belum waktu training HI penutupan beliau sampaikan ya. Tidak menutup kemungkinan, entah tahun berapa, entah pemimpinnya waktu itu siapa. Ketika dia terus berkembang, pasti akan ada tuntutan dari masyarakat, akan ada tuntutan dari pejabat. Oh, dia itulah harus jadi orpo, organisasi politik. Bisa saja, bisa saja. Tapi inilah fase, ini fase sebagaimana tadi kupu-kupu yang terus berkembang. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke kita ya, ke teman-teman sendiri di tempat tugas, kita ini sudah fase apa? Fase merintis kah, fase ekspansi, atau fase idealisme? Nah, disinilah fase-fase ini harus teman-teman lalui gitu ya. Lalui. Ya ini fase ormas, tentu dinamikanya ya, dulu nama-namanya kan Kabang, Korwil gitu ya. Nah, sekarang DPP, DPW, DPD, DPC, dulu kan Dewan Pimpinan Pusat, sekarang Dewan Pengurus Pusat. Yang gitu-gitu teman-teman jangan terlalu wah berubah-ubah lagi. Itu kan casingnya saja gitu. Yang tidak boleh berubah itu nanti jati diri itu tidak boleh berubah. Jati dirinya tidak boleh berubah. Tapi kalau casing-casing, wah sekarang sekolah pada bayar, kita semua tidak bisa nyekolahkan anak kita. Nah, macam-macam ribut di grup itu kan masalah. Pada Hidayatullah itu kan ada juga sekolah Hidayatullah yang gratis, ada juga sekolah Hidayatullah yang
tidak berbayar, ada yang bayar sedikit, ada juga, tergantung kita. Jangan masalah pendidikan, yang penting di sana adalah bisa melahirkan kader. Kalau kita nyekolahkan anak, bagaimana anak itu bisa tumbuh menjadi kader. Jangan menyoroti mahal dan tidaknya. Mahal dan tidaknya itu tergantung kondisi keuangannya masing-masing. Karena ada wilayah masing-masing. Sebab kalau Hidayatullah tidak membuat sekolah mahal, sebagian yang mampu membuat sekolah mahal, ya nanti pangsa pasar orang-orang kaya itu ya disergap orang-orang Kristen, disergap sama sekolah-sekolah non-Muslim. Karena sebagian umat Islam ada sekolah di Jakarta itu sekolah Kristen mahal, masuknya saja itu 60 juta SMP, masuknya 60 juta sekolah Kristen. Yang masuk di sana siapa? Orang Muslim, karena tahu kualitasnya bagus. Dan di sana tidak mengajarkan agama Kristen. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah, bukan hanya Hidayatullah saja yang mahal. Orang Salafi itu sudah buat sekolah-sekolah mahal. Ada sekolah Khalifah, ada sekolah Wafi, ada sekolah apa lagi gitu ya. Mahal-mahal. 40 juta, 50 juta. Dan ngantri orang di sana. Ngantri loh. Bahkan ada yang tidak diterima. Dan semua Muslim itu kalau bukan orang-orang Islam yang buat sekolah-sekolah mahal, dia akan disergap oleh sekolah-sekolah non-Muslim. Jadi jangan salahkan kalau ada Hidayatullah. Sebagian teman-teman mendirikan sekolah mahal, karena itu untuk menangkap, menjadikan lahan dakwah untuk saudara-saudara kita, para pejabat, pengusaha yang ingin anaknya sekolah mahal. Dia nggak mau gratisan. Yang gratisan kan yang dari kampung-kampung gitu ya. Masih gratisan. Dia penting sekolah, tidak mikir kualitas kan. Yang penting sekolah. Jadi makanya teman-teman jangan terlalu sorotin kalau ada sekolah mahal gitu. Ya kalau kita bisa sekolahkan di sana. Tapi kalau tidak usah diprotes. Itu sudah kebijakan seperti itu. Jangan mempermasalahkan yang mahal dan murah. Karena itu memang ada pasarnya masing-masing gitu. Ada pasarnya masing-masing. Saya pernah kunjungi sekolahnya Tamsil Ringrum. Saya ke sekolah situ. Itu mahal. 1 bulan 8 juta tuh. Sama dengan SPP saya S3. 1 semester. Dia 1 bulan saja. Karena dia study tournya aja ke Singapura, ke Amerika, umroh. Kalau kita kan paling ke pantai mana gitu. Mana itu kan tidak ada biaya. Mereka study tournya ke sana. Dan anak-anaknya ratanya lulus SMA rata-rata ke Los Angeles, ke Australia, kuliahnya di sana. Dan rata-rata anak pejabat pengusaha. Dan itu tidak semuanya bisa diterima. Antri itu, inden. Jadi kalau mau masuk di situ, kelas 5, kelas 4 itu harus daftar sudah. Kalau senam daftar terlambat sudah. Ini realita umat Islam sebagian kita. Sudah ada kelas menengah ke atas. Yang menuntut ada pendidikan untuk kelas menengah ke atas juga. Nah, jadi jangan kayak itu masalah bentuk saja, Jadi ke depan mungkin ada sekolah Hidayatullah yang sudah internasional, yang mendirikan cabangnya di Singapura atau di Malaysia, ya bisa saja. Ketika memang ada SDM-nya, ada SDI-nya. Ya. Baik ya. Jadi kenapa kita harus baca sejarah tadi ya? Kenapa harus pahami sejarah? Karena itu kita agar paham ya, bijaksana ya, untuk menyikapi perubahan demi perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita tidak berubah, kita tidak berubah bentuk, tidak berubah kegiatannya, itu saja, tidak ada inisiasi itu. Setelah ada halaqah, ada halaqah gabungan. Kira-kira untuk inisiasi lagi apa? Oh nanti ada halaqah gabungan dengan musidah, dirangkai dengan family day. Oh nanti kan itu kreativitas saja kan? Kreativitas saja untuk membuat kegiatan kita bagaimana untuk semuanya semangat, semua ada mendapatkan nilai di situ. Kemudian mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Dari sejarah itu kan kita tahu, oh kenapa bisa berkembang begitu ya?
Kenapa bisa dapat tanah itu ya? Kenapa bisa kan ini karena ada silaturahim. Oh, ada spirit silaturahim. Oh, ada karena ada sholat lain, karena ada wiridnya, karena ada doanya, karena ada ini. Itu semua nilai-nilai itulah yang kita ambil. Itu tidak tiba-tiba. Itu tidak tiba-tiba. Nah, kita kembalikan ke kita. Ini sejauh mana kita sholat kita? Sejauh mana doa kita? Sejauh mana silaturahim kita? Sejauh mana belajar kita? Baca buku kita? Itu akan ada garis benangnya, ada garis lurusnya. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya, kata orang begitu. Kalau kita mau dapat hasil yang luar biasa, ya jangan biasa-biasa usahanya, jangan biasa-biasa doanya, jangan biasa-biasa sholat lainnya, harus luar biasa, harus di luar kebiasaan orang. Kalau kita mau dapat kelebihan, ya kita harus ada usaha lebih, harus ada doa lebih, harus ada silaturahim lebih. Ronaldo itu kenapa dia diberi kemampuan seperti itu? Karena dia ada kelebihannya. Dia kalau jam 8 ada latihan, jam 7 dia sudah datang. Kalau jam 5 selesai latihan, jam 6 dia baru pulang. Ya Ronaldo itu jangan dikira itu karena dia dikasih kelebihan, karena memang ada kelebihan mujahadah, ada kelebihan latihan yang dia ambil. Michael Jordan yang dulu pernah basket itu kenapa jadi legenda? Karena dia latihannya itu setiap hari harus melempar bola 1000 kali. Sementara yang lain kan paling hanya 100, 200, dia 1000 kali. Karena dia ada usaha lebih, Allah kasih kelebihan gitu. Sekarang kita gimana? Apa kelebihan kita? Apa yang sudah kita lebihkan dari doa kita? Apa yang sudah kita lebihkan dari mujahadah kita? Kalau hari ini kita masih biasa-biasa saja, mungkin usaha kita masih biasa-biasa saja. Nah, setelah ini harus mujahadah, tambah lagi. Silaturahim kalau selama ini baru sepekan sekali, sepekan sekarang 7 kali. Sampai Ustaz Abdurrahman itu pernah menyampaikan waktu di Garda Kota di Jakarta, waktu itu saya masih di Balikpapan. Jadi kalau kita ini nggak bisa nemuin orang untuk mendirikan Hidayatullah di ibu kota, coba itu keliling di gang-gang itu. Kalau ada rumah muslim, berdiri aja di situ, sambil doakan, ya Allah, semoga yang punya rumah ini engkau kasih hidayah. Rumahnya diwakafkan untuk rumah Quran. Doakan aja terus, keliling aja doakan. Siapa tahu memang dari doa-doa kita itu Allah memang kasih. Dan terbukti ada itu di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, di Jakarta itu dapat itu ya gara-gara seperti itu doa. Ya, jadi yang punya hati dari orang-orang kaya, pejabat itu kan Allah. Dan kita potong kompas di situ. Potong kompas, doa kepada Allah, dan sambil dicari itu. Rumahnya, nomor teleponnya kah, WA-nya, sambil di WA didoakan di situ. Kalau terus seperti itu, insya Allah rata Medan di Sulawesi, di Sumatera Selatan ini dan Jambi. Ya, ini teman-teman kan masih muda-muda semuanya. Ini, jadi kuncinya di situ. Nah, almarhum dulu kan ketika di Karabukis, ketika belum masih hidup, itu kalau di Karabukis itu teman-temannya tugas itu seperti kayak karyawan kantor gitu Mas Joko ya. Pakai baju biru muda, bajunya masuk, celana, seragam semua. Kayak di perusahaan. Ada tugas untuk cari dana itu harus pakaiannya necis, harus pakai setrika. Untuk apa? Untuk silaturahim, mencari dana, apa semuanya. Ada betul-betul mujahadah itu, betul-betul mujahadah. Dan malamnya dan betul-betul juga sholat lain. Jadi kita tahu sejarah itu di situ, bukan untuk membangga-banggakan saja, tapi kita tahu nilai-nilai apa di sana. Ya.
Ada hal yang dinamis berubah terkait bentuk dan cover, ada esensial yang tidak berubah, itulah jati diri. Ya, itulah jati diri. Jadi jati diri nanti saya sampaikan Pak Joko dan nanti akan saya tambahkan juga. Nah, apa aja jati diri itu? Nah, jadi ini penting teman-teman, dan ini sebenarnya yang di Sumatera Selatan dan Jambi juga sudah harus buat sejarah juga. Harus mencatat sejarahnya. Karena untuk generasi 40 tahun ke depan yang mengganti kita juga tahu bahwa tidak mudah ini melendengkan Hidayatullah di Jambi, melendengkan Hidayatullah di Sumatera Selatan, ini tidak mudah. Agar generasi itu tahu, generasi penerus kita itu tahu. Ini kita tahu, ini kan saya tahu ini kan tidak dari almarhum langsung kan. Saya nggak pernah dengar langsung beliau ceramah, tapi dari buku, ada sejarah dari Ustaz Mansur Salbu, ada buku dari Ustaz Usman Palisi, ada buku dari Ustaz Alimin yang menulis lagi dari kabar ceramah yang di mana itu, ada bukunya. Siapa bukunya itu? Itu sejarah itu penting, ya. Pak Nur juga yang di Musi itu sejarah itu. Ya, maksudnya sendirian berapa tahun? Dan nanti berapa tahun lagi sudah ada temannya. Itu sejarah penting. Karena kita ini hidup tidak selamanya gitu. Yang kita tinggalkan sejarah. Ada jejak-jejak sejarah kita di situ. Time sudah 3:30 ya. Ada beberapa slide lagi, tapi soal nanti karena saya ada 2 sesi, nanti kita tambahin lagi. Yang jelas intinya kalau kita bicara jati diri itu tidak lepas dari sejarah. Ya. Kalau kita tidak paham sejarah, kita nanti tidak paham jati diri dia Tuhan. Ya. Kalau kita mau tahu Islam dengan baik, baca sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat. Jangan sampai kita tidak baca sejarah. Karena Quran itu juga sebagian, ada yang mengatakan itu 60% Quran itu sejarah. Kenapa Allah harus menerangkan kisah Nabi Adam, Nabi Musa? Kenapa? Bukan sekedar cerita. Bukan sekedar cerita. Kenapa setiap nanti ini malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi? Di Al-Kahfi juga banyak cerita itu. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Kira-kira apa yang kita, bukan hanya suruh membaca sejarahnya, tapi ada nilai-nilai yang harus kita bawa sekarang. Baik, demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu.